Info terpanas saat ini, buntut dari kekalahan telak Timnas Indonesia atas Jepang, termasuk nasib ST di Timnas, dan imbas tidak dimasukkan Eliano Rangers ke daftar skuad, dan beberapa info menarik lainnya. Yuk kita ulas sama-sama, jangan lupa bantu kami dengan cara like, komen dan subscribe, terima kasih. Tadi, Ragnar Orat bangun kali ini. Disambut dengan kendali bola dari Yasa, pendek kepada Kevin Dix, masuk ke kotak penalti, berikan bola! Timnas Indonesia mengalami kekalahan yang sangat telak, yakni 4-0. Kekalahan ini lebih buruk dari kekalahan Timnas pada laga Piala Asia beberapa bulan yang lalu, 3-1. Sebagai fans Timnas, tentunya kekalahan telak ini cukup membuat hati ini menjadi gundah gulana, bagaimana tidak? Sedari awal kita sudah mengetahui bahwa Timnas Indonesia sudah pasti akan kalah, tapi tidak separah ini, apalagi bermain di kandang sendiri. Harapan Mimin, walaupun kalah minimal 2-1, atau 2-0. Sakura mengawal strike, dibantu Hashioka, strike mencari ruang. Strike berikan lupa tadi sayang! Ekspektasi dari Yasa. Sebenarnya kekalahan Timnas Indonesia masih mendingan jika dibandingkan dengan kekalahan yang dialami oleh Cina dan Bahrain, di mana Cina kalah dengan skor 7-0, dan Bahrain 5-0. Mimin sebetulnya tidak mau bersedih dengan kekalahan telak ini, tapi rasa kecewa tidak bisa disembunyikan. Bukan cuma Mimin yang mengalami hal ini, tapi juga para fans Garuda yang lain. Kendati demikian, kita harus tetap optimis. Timnas Garuda akan berhasil menembus Piala Dunia 2026 di Kanada dan Amerika Serikat. Wilayah pertahanan di antara dua pemain bertahan, Rido dan juga Kevin Dix, tapi ada gangguan dari Dix di momen akhir ya benar-benar membuat Toki Ogawa tidak nyaman untuk melepaskan tandukan. Rata-rata kekecewaan fans Timnas Garuda bukan pada performa para pemain, tapi lebih kepada pelatih Shin Tae-yong. Betapa tidak, dari 5 laga, selama gelaran round 3 ini berlangsung, belum sekalipun kita merasakan kemenangan. Okelah kita untung bisa imbang saat melawat ke markas Arab Saudi, dan imbang lagi kala menjamu Australia di GBK. Sebenarnya kita bisa meraih 3 poin saat bermain di markas Bahrain, tapi apa mau dikata, kemenangan kita dirampas oleh wasit asal Oman itu. Sedikit struktur pertahanan yang terbongkar dengan Tadi lalu dengan 5-1. Kaoru Mitoma kepada Daichi Kamada dan ruang tembak deflected tadi memberikan umpan Toki Ogawa. Pasca melawan Bahrain, kecewa atas kepemimpinan wasit asal Oman tersebut. Tapi sangat berharap Timnas Garuda bisa menang menghadapi Tiongkok untuk mengobati rasa kecewa melawan Bahrain. Apa dinyana, melihat line up yang diturunkan oleh Shin Tae-yong, kita sudah mulai kecewa, kenapa kok ST tidak menurunkan skuad ketika berhadapan dengan Bahrain? Di sini kita merasa sedikit aneh, apa yang ada dalam pikiran ST sehingga menurunkan starter yang berbeda. Menciptakan kesempatan bagi Samurai Blue di kotak penalti dari pasukan Garuda. Ripsudoan, Morita, Ripsudoan, tendangan. Keraguan kita dari melihat line up yang diturunkan, ternyata terbukti. Di babak pertama kita sudah kebobolan 2 gol, untuk membalas ketertinggalan ini tentunya sangat sulit. Babak kedua baru kita bisa memperkecil ketinggalan setelah dimasukkannya Tom Haye, tapi sudah terlambat, kita tidak bisa terhindar dari kekalahan. Padahal dari awal, melawan Tiongkok adalah target kita untuk mendapatkan poin penuh, tapi malah 0. Laga melawan Cina ini sungguh membuat para fans kecewa kepada Shin Tae-yong. Endo kepada Mashida, kesempatan bagi Morita, dan Daichi Kamada terlepas, dan mencetak Toki Ogawa. Pasca kekalahan telak 4-0 dari Jepang, logika para fans mulai meronta. Apa yang salah dengan Timnas Garuda? Apakah salah pemain atau pelatih? Atau mungkin salahnya PSSI? Atau bahkan mungkin salahnya supporter? Hai bercanda mas bro, tapi jujur, semakin banyak pemain grade A yang masuk membela Timnas, bukannya semakin hebat, tapi malah semakin terpuruk. Jangan-jangan racikan Shin Tae-yong dalam meramu para pemain tidak mujarab. Ekspektasi kita meningkat karena banyaknya pemain tambahan dari Eropa. Bisa mencetak gol pembuka bagi Jepang, sangat disayangkan tadi. Ada celah tercipta yang dimanfaatkan, running sangat baik. Yang aneh lagi, pemain abroad muda dari Eropa, Eliano Rangers dipanggil tapi tidak dimasukkan ke dalam daftar skuad, ada apa?
Pengamat sepak bola Indonesia sangat bingung dan tidak habis pikir dengan hal ini. 2 kali timnas menjalani pertandingan tanpa Eliano, 2 kali pula kita kalah, ya mungkin kebetulan, tapi yang kita pertanyakan adalah, kenapa ST minta Eliano dinaturalisasi kalau memang tidak dibutuhkan? PSSI sudah capek-capek mendatangkan pemain tapi tidak dimanfaatkan. Kamada. Satu umpan dari Kamada. Sangat jeli dia melewati Roma. Sangat datar dengan penuh presisi. Dilepasnya. Tidak dimainkannya Eliano mendapat sorotan serius dari publik, terutama fans Garuda. Berbagai macam komentar miring ditujukan kepada STY, bahkan tidak sedikit yang meminta STY diganti dengan pelatih dari Eropa, sehingga pelatihnya mudah meracik para pemain dengan gaya Eropa. Wajarlah yang namanya kecewa, hal ini merupakan konsekuensi pelatih yang tidak bisa membawa tim meraih hasil positif. Sekelas Roberto Mancini saja dipecat oleh Arab Saudi, karena tidak mampu memenuhi ekspektasi publiknya. Betul. Ada kesempatan kali ini bagi Yaakob Sayuri, menutup masuk Yaakob Sayuri. Sekarang Coach Shin Tae-yong sedang mengalami tekanan berat. Masih ada satu lagi laga berat yang akan dihadapi oleh timnas Garuda, yakni menjamu Arab Saudi di venue yang sama, yakni Stadion Gelora Bung Karno. STY dituntut untuk harus menang, sebab jika kalah lagi, maka peluang kita finish di posisi 4 semakin sulit. Dan tentunya tuntutan publik untuk memecat STY akan semakin menggema. Saat ini kita menempati posisi juru kunci, walaupun jarak poin dengan penghuni posisi 3 dan 4 tidak beda jauh. Lakukan dengan begitu apik oleh Yukinari Sugawara dan melengkapi kemenangan Samurai. Tentunya laga melawan Arab Saudi ini sangat tidak mudah, mengingat Arab Saudi juga akan tampil habis-habisan. Mereka juga butuh kemenangan untuk mengamankan posisi, setelah berbagi poin dengan Australia. Tentunya harapan dan doa kita semua, timnas Garuda mampu melibas Arab Saudi, dan kedepannya berhasil finish minimal di posisi 4, dan Coach Shin Tae-yong tetap melatih timnas Indonesia. Apa pendapat para fans Garuda? Silahkan tuangkan di kolom komentar. Kita jumpa lagi di kesempatan berikutnya.